Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Alessandra. Saya Reski Fitriadi, kami dari kelas 11-3, kelompok 3. Kami akan melakukan wawancara tugas Bahasa Indonesia dengan tema fungsi pemanfaatan Go Green School. Halo semuanya, kali ini aku mau wawancarai Ibu dengan siapa? Dengan Ibu Feby. Kali ini aku mau wawancarai tentang pemanfaatan Go Green School di sekolah kita. Jadi, apa sih manfaat bagi pihak sekolah dengan adanya program Go Green School? Jadi tentunya untuk manfaatnya ya, kan di lingkungan sekolah kita ini cukup luas. Maka dari itu disediakanlah lahan untuk green school, yang mana di sini terdapat beberapa tanaman, yaitu tanaman sayuran di sini. Berbagai macam kita tanam itu manfaatnya supaya kalian lebih bisa merawat tanaman tersebut. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah selain kita menanam, kita juga bagaimana caranya untuk merawatnya. Kemudian seperti itu. Jadi kalian bisa tahu bermacam-macam tanaman yang ada di green school, yang juga ada di luar. Tapi kita meminimalisirkan yang ada di dalam seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan konsep sekolah hijau? Untuk konsep sekolah hijau, tentunya untuk mewujudkannya bukan hanya tanaman yang ada di sini. Kita rencananya ingin menambahkan tanaman hias. Kalau ini kan ada tanaman sayur aja. Untuk melakukan konsep hijau, tentunya berbagai macam tanaman akan kita tanam seperti di dinding-dinding yang ada di green school seperti ini. Bagaimana sih bentuk contoh-contoh penerapan Go Green School yang ada di sekolah kita? Contoh penerapannya, kalau misalkan green school, kita bisa lihat sebenarnya di daerah lingkungan sekolah kita ini aja udah banyak sekali tanaman. Contohnya ada pohon yang seperti ini yang ada di samping-samping gedung. Kemudian ada tanaman pot yang di depan, di piket, itu kita ada sudah tanaman yang disediakan di sekolah. Kemudian ditambah lagi dengan adanya green school. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk program Go Green? Oke, tentu aktivitasnya karena kita sudah bertanam, tentunya kita merawat tumbuhan yang ada di sini. Seperti menyiramnya setiap pagi. Kemudian untuk menyiramnya itu kita bagi pembagian orangnya, siapa aja yang menyiram. Kemudian untuk menambahkan pupuk, kita juga akan menambahkan pupuk agar tanaman tersebut subur. Kemudian dicek kembali apakah tanamannya ini sehat atau tidak. Kan pastinya nanti ada pengganggu seperti hama, biasanya di daun-daun itu yang berwarna putih. Kita harus selalu mengecek setiap hari. Seperti itu. Kalau boleh tahu, tanaman-tanaman yang di sini itu tumbuhnya berapa lama dan cara merawatnya agar tidak rusak itu bagaimana, Ibu? Oke, tumbuhnya kalau ditanya tumbuhnya berapa lama, sebenarnya sebentar aja. Ini kemarin bibitnya kita tanam baru minggu lalu. Jadi hitungannya ini sudah semingguan lah. Ini untuk bibit yang kecil seperti ini. Kemudian untuk merawatnya ya. Kalau merawatnya ya tadi saya bilang rutin setiap hari disiram. Kemudian agar dia subur kita beri pupuk. Kemudian dicek setiap harinya. Kita nggak tahu nih, misalkan di daun ini kok daunnya bolong-bolong, ada apa ya? Nah, kita lihat berarti situ ada ulat. Tapi sebenarnya kalau di tanaman sebaiknya dikasih pestisida yang alami. Kan ada tuh pestisida yang kimia. Kalau kimia tuh ya jangkanya memang cepat untuk membunuh hamanya, tetapi itu tidak baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Makanya gunakanlah pestisida alami. Boleh nggak Bu ditunjukkan satu persatu tanaman yang ada di sini? Ada apa aja sih tanaman yang ada di Go Green School sekolah kita? Oke. Jadi yang pertama di sini ada jahe merah. Jadi di sini ada jahe merah dan jahe putih. Kemudian di sini ada bayam Brazil. Nah, kalau bayam Brazil ini ditanamnya dengan mudah. Jadi hanya satu tanaman Brazil itu kan bercabang. Nah, jadi cabangnya itu kita patah, kemudian langsung kita tanam di polybag seperti ini. Jadi yang mendominasi di sini juga dengan Brazil, kemudian ada lombok, kemudian ada tomat juga. Ini tomat sudah mulai berbuah tapi masih kecil. Kemudian ada tanaman keladi seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Apa pengaruh terhadap penerapan Go Green School kepada kami siswa-siswa SMA 16 Samarinda? Oh ya, jadi penerapannya selain kalian mengetahui udah tanaman yang ada di sini, kalian juga tahu cara merawatnya seperti apa. Nanti akan kita pasang berupa tata cara perawatan tanaman yang ada di green school atau greenhouse di sini. Kemudian selain kalian tahu cara merawatnya, kalian juga bisa
menerapkan di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada ibunya yang menanam di rumah, kalian bisa tahu, oh Bu, seperti ini caranya, kemarin saya dapat penerapan yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, itu saja yang kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak waktunya ya Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, itu saja wawancara dari kelompok kami. Jadi guys, Go Green School itu sebenarnya sangat penting untuk kita semua. Selain memperindah sekolah, Go Green School juga banyak ilmu-ilmu yang bisa ditanamkan kepada murid-murid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.